Sitorus dengan NIM 7171144024. Perkenalkan, nama saya Vindi Kauri Burukliat dengan NIM 7172144020. Halo, perkenalkan nama saya Sindiani Purwaruwu dengan NIM 7171144023. Masalah perubahan konsep arsip. Banyak sistem-sistem informasi yang dirancang untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan bisnis. Atas informasi tidak dirancang untuk menyimpan arsip-arsip dari transaksi yang dijalankan dengan menggunakan mereka. Konsekuensinya, bila sistem-sistem informasi elektronik yang digunakan untuk transaksi bisnis tidak memiliki fungsi sebagai sistem pengolahan arsip, maka tidak ada bukti atas transaksi-transaksi tersebut. Tanpa bukti itu, organisasi akan kehilangan memori korporasinya dan akan menghadapi masalah dalam memenuhi ketentuan-ketentuan akuntabilitas. Dan bangsa secara keseluruhan akan kehilangan warisan arsipnya. Perkembangan ini telah menimbulkan masalah-masalah yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh para pengelola arsip. Seperti yang pertama, yaitu apa yang dianggap sebagai arsip dalam lingkungan elektronik. Yang kedua, apakah database merupakan sebuah arsip dan bagaimana itu dilestarikan? Dan yang ketiga, bagaimanakah membedakan antara surat elektronik dinas dan surat elektronik pribadi? Yang keempat, sejauh mana prinsip-prinsip pengolahan arsip yang ada dapat diterapkan pada lingkungan elektronik? Nah, detail kontekstual mencakup informasi mengenai fungsi dan aktivitas-aktivitas administratif di mana arsip-arsip tersebut telah diciptakan. Dalam lingkungan inilah, maka arsip akan menjadi sesuatu yang berbentuk maya atau virtual. Dengan kata lain, kita memerlukan teknologi perantara untuk membawanya menjadi sesuatu yang nyata. Tape atau disk hanyalah media pembawa sinyal-sinyal analog, atau dengan kata lain, kita tidak dapat lagi mendefinisikan arsip dari sudut pandang objek fisik yang merekamnya. Sebuah arsip dapat direkam atau diciptakan dengan menggunakan berbagai macam media dan format. Arsip dapat diciptakan dan disimpan pada berkas-berkas berbasis kertas tradisional maupun dalam lingkungan komputer. Muncul sebagai sebuah media tunggal ataupun multimedia. Selain itu, arsip dapat ditransfer dari satu media ke media lainnya dan dari satu konteks ke konteks lainnya, melalui pengkopian, pencitraan, atau melalui transfer digital. Masalah akibat lingkungan kerja yang tidak terkontrol. Sejumlah resiko yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang tidak terkontrol yang pertama yaitu 1. Akumulasi arsip, dokumen dan data yang tidak terkontrol. Yang kedua, pemusnahan arsip, dokumen dan data yang tidak disengaja. Yang ketiga, perubahan terhadap arsip dan dokumen oleh pihak yang tidak berhak. Yang keempat, kurangnya atau tidak adanya dokumentasi sistem dan metadata yang terkait. Jika hal yang sudah disebutkan tadi terjadi, maka dapat menyebabkan masalah yang lebih lanjut, yaitu 1. Kelumpuhan sistem atau setidak-tidaknya terdapat masalah saat mengakses informasi. Yang kedua, biaya-biaya tambahan yang berkaitan dengan pembelian tempat penyimpanan tambahan. Yang ketiga, meningkatnya risiko pemusnahan yang menyeluruh, tidak sistematis atau mungkin yang tidak sah. Yang keempat, hilangnya arsip-arsip yang bernilai. Yang kelima, meningkatnya risiko pelanggaran keamanan. Yang keenam, perubahan atau penghapusan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Yang ketujuh, penundaan-penundaan atau masalah-masalah dalam proses bisnis. Dan yang ke-8, kurangnya akuntabilitas publik. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka manajemen arsip dasar dalam suatu instansi diharapkan dapat melakukan seleksi peralatan, penempatan, dan prosedur-prosedur penggunaan untuk menjamin bahwa semua informasi terekam menerima perlakuan yang tepat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masalah pelestarian arsip elektronik, yang tentunya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada keusangan teknologi. Jadi secara tradisional fokus dari pelestarian atau preservasi arsip adalah menjaga ketahanan media fisik di mana arsip disimpan.
Pendekatan ini sangat tepat di mana masa lampau karena arsip kertas merupakan satu kesatuan yang utuh dan terdapat sejumlah teknik yang telah terbukti dapat meningkatkan stabilitas arsip sepanjang waktu. Namun tidak demikian dengan arsip elektronik yang dapat ada dalam media tunggal atau single media maupun banyak media atau multimedia seperti gambar, teks, dan suara. Arsip elektronik mengandalkan metadata yang melekat dalam perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk menghubungkan isi dan strukturnya dengan konteksnya, sehingga arsip tersebut berada dalam bentuk yang dapat dikenali. Yang kedua, ada otentitas. Otentitas dari sebuah arsip menuntut pelestarian terhadap riwayat penciptaan, pengiriman, penggunaan, dan preservasi dari arsip yang bersangkutan sepanjang masa. Salah satu masalah yang berkaitan dengan otentitas adalah pertanyaannya apakah arsip yang bersangkutan original atau tidak. Dalam lingkungan tradisional, hal itu dapat dilakukan secara langsung, yakni dengan mempertahankan semua atribut yang diperlukan untuk menentukan otentitas dalam satu paket fisik. Hal ini akan sulit bila dilakukan dalam lingkungan elektronik. Dalam lingkungan elektronik, original atau asli mengandung makna isi, struktur, dan konteks dari transaksi orisinal, bukan semua atribut yang dipresentasikan dalam platform, perangkat lunak, atau perangkat keras original. Yang terakhir ada autentikasi arsip elektronik. Arsip elektronik memberikan bukti bagi aktivitas suatu organisasi agar arsip-arsip elektronik ini tetap terjaga nilai evidensialnya dan dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Sistem-sistem dan praktik-praktik yang ada harus mencegah terjadinya perubahan yang tidak sah terhadap arsip-arsip elektronik tersebut, sehingga otentitas dan dapat terjaga sepanjang masa. Untuk menjamin otentitas arsip elektronik harus dibuat sistem atau prosedur yang ada harus dapat menetapkan 5. Yang pertama yaitu apakah arsip-arsip elektronik tersebut telah diubah. Yang kedua, reliabilitas atau kendala aplikasi perangkat lunak yang menciptakan sistem tersebut. Yang ketiga, ada tanggal waktu penciptaan dan perubahan terhadap arsip elektronik. Yang keempat, ada identitas dari pembuatan suatu arsip elektronik. Yang kelima, ada tempat penyimpanan dan penanganan arsip yang aman. Jadi sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.